Kusuka Matematik kali ini akan membahas tentang dalil rantai untuk menurunkan fungsi majemuk. Jika fungsi X sama dengan fungsi majemuk ini, maka sama dengan per dikali turunan dari fungsi Gx terhadap X, atau dengan notasi lain, notasi aksen, jadi inilah dalil dari rantai untuk menurunkan fungsi majemuk. Bisa juga dalam notasi lain ya. Jika A sama dengan fungsi dari U, di mana U sama dengan Gx, maka dA per dx sama dengan dA per du dikali dengan du per dx. Dalil rantai ini bisa diperluas menjadi seperti berikut. Jika A sama dengan fungsi U, di mana U sama dengan fungsi V dan V-nya adalah Hx, maka dA per dx sama dengan dA per du dikali dengan du per dv dikali dengan dv per dx. Ini perluasan dari dalil rantai. Jadi ini turunan dA terhadap X sama dengan turunan A terhadap U dikali dengan turunan U terhadap V dikali dengan turunan V terhadap X. Untuk lebih jelasnya, kita ini sebagai contoh. Tentukan fungsi aksen X jika fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1 pangkat 10. Jadi ini f aksen X sama dengan
10 dikali dengan 2x kuadrat kurang 1 pangkat 9 dikali dengan turunan dari fungsi 2x kuadrat kurang 1 ini. Jadi dikali dengan 4x. Jadi sama dengan 40x dikali dengan 2x kuadrat dikurangi 1 pangkat 9. Atau contoh lain, sama dengan 4x kuadrat dikurang 1 pangkat 8. Jika ini sebagai U, ini U, maka sama dengan U pangkat 8. Jadi dA per du sama dengan 8U pangkat 7. Sedangkan di sini berarti U-nya sama dengan 4x kuadrat kurang 1. Berarti du per dx sama dengan 2 kali 4, 8x. Jadi dari sini dx per dx sama dengan dA per du dikali dengan du per dx. Jadi sama dengan dA du-nya adalah dA du dan 8U pangkat 7. Jadi ini sama dengan 8 dikali dengan 4x kuadrat kurang 1 pangkat 7. Jadi dA du sama dengan 8 kali 4x kuadrat kurang 1 pangkat 7 dikalikan dengan du dx yaitu 8x. Jadi hasilnya sama dengan 64x dikali 4x kuadrat kurang 1. Jadi ini dA per dx sama dengan dA per du kali du per dx. Ini du habis, jadi tinggal dA per dx. Jadi ini turunan dari fungsi ini dengan dalil rantai. Sekarang bagaimana jika misalnya kita ambil contoh ini ya. Tentukan turunan pertama dari A sama dengan sinus pangkat 4 dari 2x kuadrat tambah pi. Nah, untuk menyelesaikan ini, bentuk ini kita buat sinus 2x kuadrat tambah pi pangkat 4. Jadi komposisinya ini, komposisi dari fungsi ini yaitu A sama dengan U pangkat 4 apabila ini sebagai U. U-nya sama dengan sinus V apabila V-nya ini sama dengan 2x kuadrat tambah pi. Jadi dari sini dA du per du sama dengan 4
kali U pangkat 3. Sedangkan DU per DV sama dengan kosinus V. Dan ini DV per DX sama dengan 2 kali 2, 4X. Jadi sekarang DA per DX sama dengan turunan DA terhadap DU dikali dengan DU per DV dikali dengan DV per DX. Jadi kita tinggal mensubstitusikan DA DU nya ini 4U pangkat 3. Jadi U nya sama dengan sinus. Jadi ini sama dengan 4 kali sinus 2X kuadrat tambah I pangkat 3. Ini sama dengan kosinus V nya 2X kuadrat tambah Pi. Dan kita substitusikan ke dalam dalil ini. Kita akan menyelesaikan soal ini. Sekarang kita selesaikan nomor 1. Fungsi X sama dengan 4X kuadrat kurang X tambah 6 pangkat 4. Jadi F aksen X sama dengan 4, ini jadi sebagai U, kali 4X kuadrat kurang X tambah 6 pangkat 3 dikali dengan turunan dari 4X kuadrat kurang X tambah 6, yaitu sama dengan 8X kurang 1. Jadi inilah hasilnya. Sekarang nomor 2. Fungsi X sama dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini kita ubah penulisannya menjadi X kuadrat tambah 1 pangkat 2/3. Jadi F aksen X sama dengan 2/3 dikali dengan X kuadrat tambah 1 dipangkatkan dengan 2/3 kurang 1 sama dengan negatif 1/3. Jadi ini sama dengan dikali lagi dengan turunan dari, yaitu sama dengan 2X. Jadi ini menjadi 4X dikali dengan X kuadrat tambah 1 pangkat negatif 1/3 dibagi 3. Ini kita turunkan ke bawah, pangkatnya menjadi positif.
Jadi ini dengan 4x per 3 kali x kuadrat tambah 1 pangkat sepertiga. Ini sama dengan 4x per 3 akar pangkat 3 dari x kuadrat tambah 1. Sekarang soal nomor 3. A sama dengan 2x pangkat 4 dikali dengan 3x kuadrat kurang 5 pangkat 6. Jadi ini kita lihat bentuk dari fungsi ini. Jika ini sama dengan U dan ini sama dengan V, maka A aksen sama dengan U kali V aksen ditambah dengan V kali U aksen. Jadi di sini U sama dengan 2x pangkat 4, maka U aksen sama dengan 8x pangkat 3. P-nya sama dengan 3x kuadrat kurang 5 pangkat 6. Jadi V aksen sama dengan 6 dikali 3x kuadrat kurang 5 pangkat 5 dikali lagi dengan turunan dari yang di dalam kurung ini, yaitu 6x. Jadi sekarang A aksen sama dengan jadi A aksen sama dengan U 2x pangkat 4 dikali dengan V aksen, yaitu 6 kali 3x kuadrat kurang 5 pangkat 5 dikali dengan 6x. Ditambah dengan V 3x kuadrat kurang 5 pangkat 6 dikali dengan U aksen, yaitu 8x pangkat 3. Jadi dari sini ini sama dengan 2 kali 6 12 kali 6 72 x pangkat 5 dikali dengan 3x kuadrat kurang 5 pangkat 5 ditambah 8x pangkat 3 dikali 3x kuadrat kurang 5. Kita keluar pangkat 6. Kita keluarkan 3x kuadrat kurang 5 pangkat 5 dikali dengan 72x pangkat 5 ditambah 8x pangkat 3 dikali dengan 3x kurang 5
Karena ini 6, jadi ini 5, jadi masih ada satu lagi di sini. Jadi ini sama dengan 3x kuadrat kurang 5 pangkat 5 kalikan dengan 72x pangkat 5 ditambah 24x. Ini x kuadrat. X pangkat 5 kurang 40x pangkat 3. Jadi ini sama dengan 3x kuadrat kurang 5 pangkat 5 72 tambah 24 96x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3. Jadi inilah jawabannya. Nomor 3. Sekarang agar untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal nomor 10 aja langsung. Ini nomor 10. A sama dengan sinus pangkat 5 dari tangen cos x pangkat 3 cos pangkat 3. Kita ubah penulisannya menjadi seperti ini. Jadi kita lihat sekarang komposisi dari fungsi A ini. A sama dengan U pangkat 5. Jadi dA du sama dengan 5U pangkat 4. Jadi di sini U-nya adalah sinus tangen kosinus X pangkat 3. Sedangkan V-nya tangen dari kosinus X pangkat 3. Dan W-nya kosinus X pangkat 3. Inilah komposisinya. Jadi bisa kita turunkan semua ini. Jadi jika yang di dalam tanda ini yaitu tangen cos X pangkat 3 misalkan sebagai V, maka U sinus V sama dengan DU dV sama dengan kosinus V. Dan di sini V-nya sama dengan tangen dari kosinus X pangkat 3. Jadi V sama dengan tangen W. Jadi kalau ini kita turunkan terhadap W, dV dW sama dengan secant kuadrat W. Sedangkan W cos X pangkat 3. Jadi kalau ini kita turunkan terhadap X, dW dx sama dengan negatif sinus X pangkat 3. X-nya kita turunkan lagi menjadi 3X kuadrat sama dengan negatif 3X kuadrat kali sinus X pangkat 3. Jadi sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ini, ke dalam dalil rantai yang ini. Jadi DU 5U pangkat 4. Jadi 5 kali U-nya ini dari sinus tangen kosinus X pangkat 3 pangkat 4 dikali dengan DU dV yaitu kosinus V. Kosinus V, V-nya yaitu ini tangen cos X pangkat 3 dikali dV dW. dV dW-nya adalah secant kuadrat W. Secant kuadrat W-nya adalah kosinus X pangkat 3 dikali dengan dW dx yaitu negatif 3X kuadrat sinus X pangkat 3.
Jadi ini sekarang kita kalikan 5 dengan negatif 3x kuadrat adalah 15 sama dengan 15 negatif 15 x kuadrat x kuadrat dikali dengan sinus pangkat 4 tangen kosinus x pangkat 3 dikali dengan kosinus tangen cos x pangkat 3 dikali dengan sekan kuadrat kosinus x pangkat 3 dikali dengan sinus x pangkat 3. Jadi inilah hasil dari turunan ya ini, atau ini sama dengan negatif 15x kuadrat kita kalikan dengan sinus x pangkat 3 dikali dengan sekan kuadrat dari kosinus x pangkat 3 dikali dengan kosinus dari tangen kosinus x pangkat 3 dikali dengan sinus pangkat 4 dari tangen kosinus x pangkat 3. Nah ini 5. Nomor 3 sekarang nomor 4. E sama dengan sinus pangkat 5 dari 4x. Ini kita ubah menulisnya menjadi sinus 4x pangkat 5. Jadi E aksen sama dengan 5 di sinus 4x pangkat 4 dikali dengan kosinus 4x dikali dengan 4. Jadi ini sama dengan 20 sinus pangkat 4x dikali dengan kosinus 4x. Jadi hasilnya nomor 5 E sama dengan sinus 2x kurang 1, maka E aksen sama dengan kosinus 2x kurang 1 dikali dengan 2. Ini sama dengan 2 kosinus 2x kurang 1. Sekarang nomor 6. E sama dengan kosinus pangkat 4
dari X kuadrat tambah Y. Kita ubah penulisan ini menjadi E sama dengan kosinus X kuadrat tambah Pi pangkat 4. Jadi ini kita turunkan terhadap ini, jadi dE dx sama dengan 4 kali kosinus X kuadrat tambah Pi pangkat 3 dikali dengan turunan dari dalam ini negatif sinus X kuadrat tambah I dikali dengan turunan dari yang yaitu 2x. Jadi ini adalah sebagai dE du, ini du dv, ini dv dx. Jadi hasilnya ini sama dengan kalikan ini negatif 8x dikali dengan kosinus pangkat 3 X kuadrat tambah Pi dikali sinus X kuadrat tambah Pi. Ya, ini hasilnya. Ini hasilnya. Sekarang kita masuk ke soal terakhir, yaitu nomor 7. E sama dengan kotangen pangkat 4 dari 3x. Jadi ini kita ubah menulisnya menjadi kotangen 3x pangkat 4. Jadi dE dx sama 4 kotangen 3x pangkat 3 dikali dengan turunan dari kotangen, yaitu negatif kosekan kuadrat 3x dikali lagi dengan turunan dari 3x ini, yaitu 3. Jadi ini sama dengan negatif 12 dikali dengan kotangen pangkat 3 3x dikali kosekan kuadrat 3x. Ini hasilnya ya. Cukup sekian untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.